Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup kembali setelah kita dimatikan dengan kematian yang kecil, yaitu ditudur kita, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan, akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Dan di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kajian kitab kita, kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, tentang penyakit dan obatnya, dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang alhamdulillah kita sudah masuk di 48 min uqubatidz dzunub, dari akibat-akibat dosa. Di pertemuan dari akibat 1 sampai 45, sebagaimana kita ketahui bahwasanya penulis merincikan dari akibat secara hissiyah, secara kejiwaan, secara psikologis, dan yang kemudian yang ke-46, 47 itu penulis merincikan dengan akibat syariah. Jadi akibat syariah adalah seseorang dibunuh kalau membunuh, atau seorang lelaki yang sudah menikah kemudian berzina, ataukah dengan dipotong tangannya kalau dia mencuri lebih dari 3 dirham, ataukah seseorang dengan cara biljil, dicambuk. Kalau seorang yang berzina belum menikah, maka dicambuk 100 kali cambukan, kemudian diasingkan, dikeluarkan dari kampungnya di tempat yang asing, supaya tidak menjadi fitnah di dalam kampungnya, bahkan hal yang kurang bagus di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian di ke-48 penulis kembali mengingatkan, fastahdir ba'dal uqubatil lati rattabaha Allah subhanahu ala dzunub, maka hadirkanlah dari sebagian akibat-akibat yang Allah tertibkan, yang Allah sudah perlihatkan bagaimana dari orang-orang yang berdosa dia akan diberikan 2 hukuman. Entah hukuman secara kejiwaan, secara hati yang sempit, atau hukuman secara fisik. Maka di sini kita melihat tidak ada kebaikan yang dilakukan pelaku dosa. Dia akan, kata penulis, faminha al-khatmu 'alal qulubi wal asma'i. Coba kalian perhatikan, ada orang-orang yang Allah khatamkan, kunci, tutup hati-hati dan pendengaran mereka. Kita susah nasihati, tetap juga tidak mendengar. Wal gishawatu 'alal absar. Ada juga orang-orang yang ditutupkan pandangannya. Dia sudah tidak tahu memandang yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Wal aqbalu 'alal qulub. Bahkan ada yang sudah dikunci hatinya. Wa ja'alal akinnatu 'alaiha warraina 'alaiha wattab. Dan Allah sudah jadikan hatinya ada sebuah cincin di dalam hatinya yang menutupi hatinya, atau ada keraguan, atau sudah memang distempel bahwa dia memang tidak bisa memandang kebaikan. Wa taqlibul afidati wal absar wal hayrulati bainal mar'i wa qalbi wa iqbalul qalb an dzikri rabbi. Bagaimana kata penulis, Allah berbagai macam sudah diberikan panduan-panduan, tapi tahu dia juga tidak berpengaruh panduan tersebut, maka Allah hukum dengan hal yang tersebut, sampai mereka tidak pula mendapatkan peringatan dari peringatan yang Allah berikan kepadanya.
sampai dia melupakan dirinya. Kemudian penulis, ini yang akan kita bahaskan, yang kata penulis, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4. Faqalbu ajradu fihi sirajun yazhar. Yang pertama ada hati, yang dimana hati itu bersih, yang di dalamnya ada seperti lampu lentera yang bersinar. Fadzalika qalbul mu'min, itulah hati orang yang beriman. Wazani, adapun yang kedua, wa qalbun aqlaq, fadzalika qalbun kafir. Yang kedua adalah hati yang tertutup, itulah hati orang-orang kafir. Wa qalbun mankusun, qalbul munafik. Dan ada juga hati yang terbalik, yaitu hati orang munafik. Wa qalbun tamuddu maddatan, maddatu iman wa maddatun nifaq, wa huwa lima qalaba alaihi minhuma. Dan ada juga hati yang bercampur pada 2 hal, yaitu keimanan dan kemunafikan. Maka di sini dilihat yang mana lebih dominan. Inti pelajaran yang bisa kita petik, yang ingin diingatkan oleh Syekh pada bab ke-48 ini, agar hendaknya seseorang bertafakkur bagaimana bahaya akibat dosa bisa mempengaruhi jiwanya dan bahkan bisa menjadikan sakit, membinasakan badan-badannya atau harta-hartanya. Dan ini, siksaan ini bukan hanya berlaku di dunia, bahkan dia akan disiksa di alam barzakh, bahkan dia akan disiksa di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu doa yang didoakan tadi, yang di rakaat pertama, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, itulah jiwa-jiwa orang yang beriman. Mereka takut pada siksaan, sehingga mereka memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian penulis mengingatkan kepada kita bahwasanya hati-hati, karena hati itu terbagi menjadi 4. Yang pertama hati yang bersih, yang bersinar, yaitu hati-hati orang yang beriman. Yang kedua ada hati yang tertutup, yaitu hati-hatinya orang kafir. Dia sudah tertutup, tidak bisa lagi melihat yang mana yang hak, mana yang batil, mana kebaikan, mana keburukan. Bahkan seperti sapi pun, sesuatu yang jelas dia adalah hewan ternak, tapi ada yang menyembahnya, ada yang meminta kepadanya. Seperti hewan yang tidak ada orang yang memiliki akal sehat bahwa itu ada ciri-ciri Tuhan padanya. Akan tetapi karena hatinya sudah tertutup, maka Allah jadikan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak logis, menjadi logis di dalam jiwanya. Kemudian yang ketiga ada hati yang terbalik, yaitu hati-hati orang yang munafik. Dan yang keempat adalah hati yang bercampur padanya kemunafikan dan keimanan. Maka tergantung yang mana dominan. Kalau hatinya lebih dominan, dipengaruhi lingkungannya adalah keimanan, maka bisa jadi dia condong pada keimanan. Tapi kalau hatinya dipengaruhi, lingkungannya mempengaruhinya dengan jalan-jalan kemunafikan, jalan-jalan kebatilan, maka dia juga bisa condong ke sana. Dan inilah hati kita kebanyakannya. Kalau kita bersama orang-orang yang beriman, bertambah iman kita, terjaga langkah kita. Tapi bisa jadi kalau kita bersama orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tertutup hatinya, kita juga bisa condong ke sana. Dan inilah yang semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan hati. Di antara doa dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, teguhkanlah hati kami pada agama-Mu. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Maka perlu doa ini untuk kita senantiasa membacanya, baik dengan berbahasa Arab atau bahasa kita. Selalu minta keteguhan hati, agar hati kita di atas keimanan, agar hati kita condong pada ketaatan. Karena na'udzubillah, kalau hati kita condong pada kemaksiatan dan kita mati di dalamnya, maka kita akan tersiksa di dunia
alam barzakh dan di akhirat. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat pada subuh kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.